Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Ya, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4, jilid 4C, tema 6, cita-citaku, subtema 3 ya. Subtema 3 itu giat berusaha meraih cita-cita. Dan kali ini kita sudah sampai di pembelajaran 2 ya adik-adik sekalian ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja kita ke halaman 155 ya. Halaman 55 bukan 155 ya. Halaman 55 ya. Dimulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.6 menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi ya. Jadi ketika kita mendeklamasikan puisi tentang cita-cita, tentu ingin pendengar itu dapat memahami isi puisi dengan baik ya. Mendeklamasikan puisi itu artinya apa? Membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai, itu mendeklamasikan puisi ya. Nah, bagaimana agar bisa mendeklamasikan dengan baik? Nah, ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ya. Di antaranya yang pertama, memahami isi puisi ya. Kalau kita paham ya isi puisi tersebut, pasti kita bisa mendeklamasikan dengan baik. Selanjutnya memberikan tanda jeda yang sesuai ya. Jadi di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar tentang tanda jeda dalam puisi ya. Jadi ada 1 garis miring itu untuk koma, 2 garis itu untuk titik, dan 3 garis itu untuk tanda selesai atau berhenti lama ya. Gitu. Kemudian selain 2 ini ada juga yang ketiga, yaitu memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Nah, apa itu intonasi? Intonasi itu adalah tinggi rendah nada. Kemudian tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata. Irama itu berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Dan yang terakhir pelafalan, yaitu cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa ya. Ini terkait dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Nah, kemudian hal yang keempat yaitu memperhatikan mimik ya. Mimik itu artinya adalah tiruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Jadi saat mendeklamasikan puisi, kamu perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Nah, di sini ada yang berlatih ya, menjelaskan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Di sini ada sebuah puisi dengan judul Guruku ya. Di sini akan saya bacakan ya, sesuai dengan langkah-langkah untuk mendeklamasikan puisi ya. Jadi nanti akan saya baca, kita pahami isi puisinya, kemudian jedanya itu di mana ya, kemudian intonasi, tempo, irama, serta pelafalannya seperti apa. Kecuali yang mimik ya, kalau mimik ini harus kita lihat ya orangnya seperti apa. Nah, ini saya bantu nomor 1 sampai dengan 3 ya. Jadi isi puisinya itu apa, kemudian bagaimana intonasi, tempo, irama, serta pelafalan, dan juga tanda jeda. Oke. Guruku. Terima kasih guruku. Kau telah memberiku pendidikan. Sungguh senangnya aku mendapat ilmu karena pendidikanmu. Engkau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Aku ingin sepertimu. Walau kau keras kepadaku, aku tahu kau sangat sayang padaku. Terima kasih guruku tercinta. Nah, ini ya. Jadi untuk tanda jedanya ini ya, setiap baris ini kita kasih satu tanda jeda seperti koma ya.
Kemudian untuk antar bait ya, ini setelah bait pertama ini kita kasih tanda jeda 2 ya, itu titik berarti agak lama. Kemudian setelah akhir puisi ini kita kasih garis 3 yaitu artinya kita sudah selesai atau berhenti. Itu untuk ayo berlatih ya. Selanjutnya kita ke muatan SBDP ya, ini menjelaskan karya seni kolase ya. Jadi melestarikan lingkungan itu dapat dilakukan mulai dari lingkungan sekitar rumah ya, misalnya mendaur ulang barang bekas. Nah, ada beberapa barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah, misalnya kalender bekas, majalah bekas, dan koran bekas ya. Selain barang bekas ya, bahan alam juga memiliki nilai jual ketika kita manfaatkan dengan baik. Contohnya ada daun kering, kemudian ada ranting kering, biji-bijian atau bunga kering. Nah, ini kita bisa jadikan karya seni yaitu kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan ya. Ini ada beberapa contoh kolase ya. Ini kolase dari biji-bijian dan potongan kertas ya, berbentuk bunga. Kemudian ini dari potongan kertas dan buah kering, ini berbentuk burung nuri ya. Selanjutnya yang ini ada kolase burung bertengger, ini dari serat kapas dan daun kering ya, ini serat kapasnya. Kemudian yang terakhir ada kolase aneka serangga dari biji-bijian, daun kering, dan potongan kertas. Lah, di sini ada keterampilan kinerja produk. Adik-adik juga diminta membuat karya seni kolase ya dari bahan alam dan barang bekas. Ya, ini ada bahan-bahannya, ada daun kering, biji-bijian, koran bekas, dan majalah bekas, kemudian lem gunting, alat tulis dan kertas, serta kertas gambar atau kertas karton ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini ya, jadi buat pola gambar ya, misalnya gambar hewan atau tumbuhan ya, ini contohnya ada gambar hewan ikan ya. Kemudian tempel daun kering atau bahan alam yang kamu siapkan di belakang kertas, tempelkan daun tersebut menggunakan lem. Jadi dibuat pola, kemudian setelah itu daun keringnya ditempelkan menggunakan lem ya, kemudian dipotong. Nah, setelah dipotong di sini kemudian ditempelkan di kertas karton ya. Nah, ini kemudian dikasih hiasan. Ini langkah-langkah seperti inilah. Ini saya berikan satu contoh karya kolase ya yang dibuat siswa kelas 4. Nah, ini kolase dari daun kering. Nah, seperti ini adik-adik sekalian ya. Jadi mula-mula dibuat pola ya. Setelah dibuat pola atau setelah pola terbentuk ya, kemudian daun-daun keringnya ini dipotong kecil-kecil ya untuk masuk di dalam pola ini. Ya, ini boleh pakai cara ini juga boleh, pakai cara yang tadi juga boleh. Jadi daunnya, kalau yang tadi daunnya utuhan ya, kemudian setelah itu dipotong sesuai dengan bentuknya, kemudian ditempel di kertas yang lain. Kalau ini pola kemudian dikasih potongan kecil-kecil daun kering ya, dilem ya. Ini sebenarnya setelah ini bisa dikasih hiasan ya Dede ya, kasih tambahan gambar apa gitu ya. Ini hanya contoh ya. Silahkan adik-adik bisa dibuat sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Selanjutnya kita ke muatan IPA ya. Di sini menjelaskan tentang upaya pelestarian makhluk hidup ya. Jadi beberapa jenis hewan dan tumbuhan saat ini menjadi semakin langka. Penyebabnya apa? Nah, ini penyebabnya ya, khususnya di Indonesia ya. Ini untuk hewan. Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama, habitat rusak oleh manusia ya. Ini misalnya dibakar, habitat itu tempat hidup atau tempat tinggal ya. Kemudian tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, sedangkan tumbuhan sendiri ya, penyebab kelangkaannya karena dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Sulit berkembang biak, terkena hama, dan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Nah, di sini kira-kira apa saja ya upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut ya agar tidak punah. Nah, yang pertama dengan penegakan terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Kemudian yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Apa itu penangkaran? Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Sedangkan pembudidayaan itu adalah cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur
jaringan. Nah, kemudian upaya yang keempat, pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian secara ex situ itu adalah pelestarian di luar habitat asli, misalnya di kebun raya, kebun binatang ya. Kalau pelestarian in situ itu pelestarian di dalam habitat asli ya, contohnya di hutan lindung, taman nasional, suaka marga satwa. Nah, itu ya beberapa upaya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada keterampilan kinerja proyek. Adik-adik diminta untuk membuat poster kampanye pelestarian hewan atau tumbuhan langka ya. Ini digambar ya, kemudian diwarnai ya. Setelah itu jangan lupa ya pesannya itu seperti apa. Kemudian bisa dipresentasikan. Oke. Di sini saya punya gambar ya, contoh poster adik-adik sekalian ya. Bisa jadi referensi ya untuk digambar. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Ini misalnya lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Ya, adik-adik bisa menggambar ya. Ini bunga bangkai ya. Ini juga udah langka ya. Kemudian ada jerapah. Dikasih supaya lebih bagus ya, ini dikasih daun-daunan, belakangnya itu langit ya, kemudian kasih tulisan. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Selanjutnya ayo berlatih. Di sini ada 3 soal ya, akan kita bahas sekalian ya. Yang pertama, apa penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka? Nah, tadi sudah dijelaskan ya di materi di depan adik-adik sekalian ya, tapi di sini udah saya tuliskan juga ya. Penyebabnya itu yang pertama, pemanfaatan secara besar-besaran tanpa upaya pemulihan ya, itu untuk tumbuhan khususnya ya. Kemudian yang kedua, maraknya perburuan hewan, ini untuk hewan. Kemudian yang ketiga, perubahan fungsi lahan untuk perumahan atau perkotaan, ini hewan dan juga tumbuhan ya. Jadi hutannya itu semakin lama semakin habis, dijadikan perumahan atau perkantoran. Jadi tumbuhan dan hewannya semakin tidak ada habitat atau tempat tinggal. Kemudian pertanyaan yang kedua, orangutan merupakan hewan khas Indonesia yang saat ini terancam punah. Hal ini dikarenakan banyak aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon adalah habitat dan sumber makanan bagi orangutan. Menurutmu, langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah punahnya orangutan? Nah, langkah-langkah yang dilakukan ya. Ini yang pertama, adik-adik sekalian, yaitu menerapkan undang-undang pelestarian hutan dan orangutan. Kemudian yang kedua, melakukan reboisasi, dan yang ketiga melakukan penangkaran orangutan. Lanjut ke soal nomor 3, apa tujuan pengawetan rangka dinosaurus di Museum Zoologi? Jelaskan. Nah, tujuan pengawetan rangka dinosaurus adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan sejarah kehidupan di bumi pada masa purba. Itu adik-adik sekalian ya, untuk pembelajaran 2. Untuk pembelajaran 3 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat, dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.